Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Nikmat berupa tetapnya iman, tetapnya Islam. Lebih-lebih kita diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melakukan segala bentuk aktivitas. Mudah-mudahan segala bentuk aktivitas kita selalu mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin mengutarakan tentang tuntunan sholat menurut versi riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang disabdakan oleh beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salat adalah tiang agama. Kalau kita semuanya ingin agama kita kuat, maka kita harus menguatkan salat kita. Kita harus membenarkan salat kita. Sehingga kita harus belajar melakukan sholat sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang keutamaan dan hikmah sholat. Keutamaan dan hikmah sholat yang pertama, dapat menghapus atau terampuninya dosa. Yang kedua, Allah Ta'ala meninggikan derajat. Yang ketiga, dapat menyembuhkan jiwa dan raga. Yang keempat, sebagai tali penghubung antara hamba dengan Allah. Yang kelima, sebagai amalan mendekatkan diri kepada Allah. Keenam, dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketujuh, mendidik hamba dalam menjauhi perbuatan tercela. Delapan, menjadi penerang bagi seorang mukmin. Sembilan, menjadi penolong dan pelindung di alam kubur. 10, dapat bertemu dan menyertai Rasul di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin pada kesempatan kali ini saya hanya mengutarakan kurang lebih 10 keutamaan dan hikmah sholat. Tentunya dan pastinya masih banyak lagi selain dari yang saya sampaikan pada saat ini. Ketika kita melakukan sholat, haruskah kita mengerti tentang bacaan-bacaan sholat? Sholat merupakan sarana komunikasi seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pasti harus mengerti bacaan sholat, sebab memahami bacaan sholat adalah berpengaruh pada kekhusyuan sholat. Ada syair yang menerangkan tentang orang sholat tapi dia tidak tahu tentang apa yang dia baca. Syair tersebut berbunyi, "Fakami musallin ma lahu min sholatihi siwa ru'yatil mihrab wal khafdi wal raf'i tarahu ala sudhil hasirati qa'iman wa himmatuhu fis suqi fil akhdi wad daf'i." Banyak orang yang sholat namun tak ada bagian dari sholatnya kecuali hanya melihat mihrabnya turun dan bangkit. Engkau melihat dia berada di atas tikar dalam keadaan berdiri atau sholat, namun hatinya tertuju pada perniagaan di pasar. Syair tersebut dikuatkan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati atau mengerjakan sholat sedang kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Dari ini sebagai dasar dari kita, saat kita melakukan sholat, kita harus mengetahui tentang bacaan-bacaan sholat. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita melakukan sholat, terlebih dahulu kita harus mengatur shaf. Karena ketika shaf itu tertata rapi dan baik, hal tersebut akan mempengaruhi dengan kekhusyuan kita melakukan sholat. Cara mengatur shaf
Yang pertama dengan cara menempelkan pundak dengan pundak teman. Jadi pundak kita baik kanan maupun kiri kita tempelkan dengan pundak teman kita atau jamaah yang ada di sebelah kita. Yang kedua, menempelkan lutut dengan lutut teman di sebelahnya. Jadi lutut kita juga kita tempelkan. Yang ketiga, menempelkan mata kaki dan sisi telapak kaki dengan mata kaki dan telapak kaki teman di sebelahnya. Sebagaimana yang ada di dalam gambar, bisa anak-anak lihat shaf yang tertata dengan rapi. Kemudian niat dalam sholat. Perlu kita pahami bersama bahwa sahnya segala bentuk amal ibadah itu tergantung pada niatnya. Oleh karena itu, kita semua harus tahu tempatnya niat pada saat kita melakukan sholat itu di mana. An-niyatu fi qalbi, tempatnya niat itu adalah di dalam hati, bukan di lisan. Sedangkan kita talafudul niat, ya, dengan mengucapkan usolli fardhad duhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Talafud bin niat itu hukumnya adalah sunnah sebagai penguat niat yang kita baca di dalam hati. Untuk tingkatan niat dalam sholat, yang pertama, niat itu harus mengandung qasdul fi'li, pernyataan sengaja mengerjakan, seperti ucapan usolli. Yang kedua, at-ta'yin, pernyataan mengerjakan ibadah tertentu, seperti kita melakukan ibadah sholat duhur, ataukah asar, ataukah maghrib, isya, ataukah subuh. Yang ketiga, harus mengandung fardiyah, pernyataan bahwa ibadah tersebut fardu atau wajib, ya. Beri contoh, usolli fardhad duhri. Nah, ada kata-kata fardiyahnya, ada kata-kata fardunya. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Sedangkan talafudzu biniyat itu hukumnya menguatkan niat yang kita baca di dalam hati. Sunnah-sunnah ketika berdiri, yang pertama, menundukkan kepala dengan mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Kedua, tidak mengangkat pandangan ke atas. Ketiga, tidak melihat sesuatu yang melupakan atau mengecohkan kekhusyuan sholat. Keempat, merenggangkan kaki. Kelima, memakai sarung atau celana dan tidak menutupi mata kaki bagi laki-laki. Yang keenam, berdoa sebelum takbiratul ihram. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya takbir dan mengangkat kedua tangan. Hukum takbir adalah wajib. Sedangkan untuk mengangkat kedua tangan itu hukumnya adalah sunnah. Menurut versi hadis, ada beberapa tata cara mengangkat tangan. Yang pertama, tangan sejajar dengan dua pundak. Yang kedua, tangan sejajar dengan dua telinga. Yang ketiga, tangan lebih tinggi dari dua telinga. Yang keempat, tangan setinggi dada. Sebagaimana yang anak-anak bisa lihat pada contoh gambar. Yang pertama, tangan sejajar dengan dua pundak. Yang kedua, tangan sejajar dengan dua telinga. Yang ketiga, tangan lebih tinggi dari dua telinga. Yang keempat, tangan setinggi dada. Ini adalah contoh dan ini bisa kita praktekkan pada saat kita sholat. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.